lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang lakukan apa yang kau mau sekarang. Selamat pagi teman-teman. Jadi aku hari ini sedang bersama salah satu owner coffee shop yang ada di Jember, yaitu Kopi Akong. Mungkin kakaknya bisa perkenalan dan jelasin sedikit latar belakang berdirinya Kopi Akong ini. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Febri Prasetyo dari owner Kopi Akong sendiri. Berdirinya Kopi Akong sendiri itu terbentuk dari kontrakan yang kosong itu saya fungsikan untuk kopian. Kebetulan kan kopian di Jember juga banyak, jadi ya udah saya alokasikan ke kopian. Terus terbentuknya nama Kopi Akong itu sendiri, yang punya kan kopi, yang punya kan Akong, jadi kayak nenek-nenek Cina gitu, jadi ya nggak jauh dari Kopi Akong gitu. Apa aja inisiatif yang telah diterapkan untuk Kopi Akong ini untuk mengelola pengetahuan dan meningkatkan pengalaman pelanggan? Untuk pengalaman dan manajemen sendiri, saya nggak dari pihak kedua atau tiga ya, jadi ya pure dari saya sendiri, dari sosial media, dari SDM, ya dibantu juga pacar saya juga sih. Ke pertanyaan selanjutnya, di sini kan kalau membangun kafe kan pasti ada manajemennya kan ya Mas? Iya. Jadi bagaimana sih cara Mas Febri sendiri itu buat manajemen mengelola dari kafe ini sendiri itu gimana? Oke. Untuk manajemen sendiri kan kita juga ada kasir tinta, jadi kita pure jadi kasir tinta juga. Nanti di situ udah ada manage lah kayak keuangan, ke pengeluaran juga. Cuman kita di akhir bulan pasti ada yang butuh pengeluaran apa, plan kotor, apa pengeluaran buat SDM pembayar itu. Jadi dari situ juga kita akan mengontrol dari kasirnya juga. Buat pengontrolan itu kan pasti kan nggak mungkin ya manual gitu ya Mas. Iya. Ada nggak sih sistem teknologi yang digunakan Masnya untuk mempermudah dari pengelolaannya itu? Oh, itu sendiri ya dibilang manual juga, kita udah ada Excel. Jadi dari kasir kita input ke Excel, nanti pembagiannya di situ langsung ada rinciannya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kapan ya Masnya itu mulai menerapkan strategi manajemen pengetahuan di Kopi Akong ini? Apakah itu bisa mendorong keputusan Mas dalam mengelola ini atau bagaimana? Untuk manajemennya sendiri, manajemen kan ya tadi. Itu udah dari lama ya, dari sebelum ada kopian ini. Jadi sebelumnya juga saya menggeluti kopian juga di Banyuwangi. Cuman ada kesempatan lah buat dibuat di sini. Jadi kayak ya saya aplikasikan di sini lah. Jadi kayak nggak cukup baru, cuman ya berhenti dulu, terus membangun ini lagi. Jadi manajemennya nyambung di sini juga. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman pelanggan nih Mas ya, saya penasaran di mana biasanya sampean mengumpulkan data dan umpan balik dari pelanggan untuk mendukung pengelolaan pengetahuan di coffee shop ini. Untuk data sendiri saya nggak data gitu ya, mungkin dari beberapa bulan atau minggu kita bisa lihatlah. Kalau rame ya kita bisa terima, kalau ya alhamdulillah berarti manajemennya kita main. Tapi kalau sepi ya juga kita nggak memungkiri ya, soalnya kan kopian di Jember juga banyak. Jadi orang-orang kan pasti kayak mencoba-nyoba yang baru. Jadi kalau emang kerasan di sini atau nyaman di sini mungkin akan balik kok. Nah, selanjutnya itu apa alasan utama manajemen pengetahuan itu penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan di Kopi Akong ini? Oke. Untuk pengalaman manajemen untuk pelanggan sendiri penting ya bagi semua owner atau kopian di Jember. Soalnya kalau kita nggak tahu manajemennya dari pelanggan sendiri, kita kayak kedelep lah, ketenggelam dari kopi-kopian lain lah. Jadi kita setiap bulan atau beberapa bulan sekali kita upgrade lah apa yang perlu pasar yang kita butuhkan atau yang pasar dibutuhkan. Jadi kayak kita upgrade terus. Jadi pasar terima kita juga. Selanjutnya pastinya dalam menjalankan bisnis itu Mas Febri
harus mengetahui kan strategi yang dijalankan bisnis sampean ini berhasil apa enggak. Itu bagaimana cara sampean Mas Febri mengetahui bahwa strategi yang sampean lakukan itu berhasil atau enggak terhadap kepuasan konsumen? Untuk strategi sendiri yang aku lihat sendiri ya alhamdulillah juga standar aja, cuman ya ada lah ya, saya dilihat dari kasir pintarnya juga nggak langsung direct, jadi kayak stabil ke atas gitu. Jadi kalau usaha kan nggak harus rame terus, jadi kayak stabil tapi ke atas, itu udah bagus sih. Dari track itu bisa dilihat. Jadi pelanggan juga berarti udah bisa nerima kita juga dari track kasir juga. Terima kasih Mas Febri atas waktunya, udah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh kelompok kami. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisnis Akom ini dalam menerapkan strategi manajemen pengetahuan. Terima kasih. Kopi Akom dikelola sepenuhnya oleh pemilik tanpa melibatkan pihak kedua atau ketiga, memberikan kendali penuh atas manajemen, inovasi, dan pelayanan. Dalam operasionalnya, Kopi Akom menerapkan manajemen keuangan modern dengan menggunakan kasir pintar untuk memantau transaksi secara real time dan Excel untuk mengelola laporan keuangan secara mendetail. Selain itu, Kopi Akom beradaptasi dengan tren konsumen melalui pembaruan menu, suasana kafe, dan layanan sehingga menjaga antusiasme pelanggan agar tidak bosan. Strategi ini terbukti berhasil, terlihat dari stabilnya jumlah kunjungan pelanggan yang mencerminkan efektivitas inovasi dan pengelolaan bisnis. Dengan pendekatannya relevan dan adaptif, Kopi Akom mampu menjaga loyalitas pelanggan, daya saing, dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan pasar. Liburan bebas selesai. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulut.